Ribuan drone bunuh diri berukuran mini menyerbu seperti wabah belalang ke arah Presiden Amerika Serikat saat dia sedang memancing. Mike mendorong Presiden ke dalam danau, lalu menyelam menyusulnya, menariknya jauh ke bawah air agar mereka nyaris selamat dari gelombang ledakan terakhir. Namun ketika Mike terbangun, dia mendapati dirinya diborgol di ranjang rumah sakit. Agen FBI Helen menunjukkan bukti yang sangat kuat. Sidik jarinya ditemukan di kendaraan yang digunakan oleh para penyerang, dan transfer anonim sebesar $10 juta dari Rusia masuk ke rekeningnya tepat setelah serangan itu terjadi. Dia meminta kesaksian Presiden untuk membersihkan namanya, tetapi sang panglima tertinggi negara itu sudah jatuh ke dalam koma yang dalam. Mike secara resmi ditangkap dan dibawa menuju penjara federal di bawah perlindungan malam. Tiba-tiba, sebuah tim tentara bayaran bersenjata berat menggunakan gangguan elektronik untuk melumpuhkan ketiga kendaraan pengawal. Mobil-mobil pengawal terbalik, dan kendaraan pengangkut Mike dijebol menggunakan bahan peledak terarah. Saat dia diseret keluar, instingnya langsung bekerja. Dia menyadari kelompok ini berniat merekayasa pelariannya agar terlihat seperti buronan yang kabur karena rasa bersalah. Memanfaatkan momen di dalam kendaraan, Mike bertarung memperebutkan setir, memaksa truk itu menabrak pohon besar. Saat para penculik masih linglung, dia membuka borgolnya sendiri. Ketika dia membuka topeng salah satu tentara bayaran yang tewas, dia terkejut melihat bahwa orang itu adalah agen khusus yang pernah dia latih secara pribadi. Dalam sekejap, Mike menyimpulkan siapa dalang dibalik semua ini. Yang terjadi setelah itu adalah pertunjukan bertahan hidup yang sangat sempurna. Dia melarikan diri ke sebuah pom bensin dan menggunakan telepon umum untuk menyampaikan temuannya kepada istrinya. Karena dia yakin FBI sedang memantau sambungan telepon itu dan tidak akan pernah percaya kepadanya secara langsung. Mengetahui bahwa FBI sudah melacak panggilan tersebut dan sedang mendekat, dia membajak sebuah truk trailer besar yang bergerak lambat. Dia melaju menerobos hutan dengan sengaja menumbangkan pohon-pohon untuk menciptakan penghalang jalan yang memperlambat pengejaran polisi. Sial, dalam langkah terakhir yang sangat menentukan, dia meninggalkan truk itu dan menghilang ke dalam hutan lebat, berhasil menghindari kamera termal dari helikopter pencari. Dia mencapai sebuah rumah aman terpencil yang berada jauh di dalam hutan, terputus dari jaringan, tanpa TV ataupun internet. Namun tempat itu adalah rumah ayahnya, seorang veteran tangguh yang sudah melewati banyak perang. Bersama-sama, mereka menunggu para tentara bayaran melacak jejak Mike. Saat para pembunuh mulai mendekati kabin, Mike dan ayahnya menyelinap ke dalam terowongan bawah tanah, lalu mengepung musuh dari belakang. Ayahnya menekan detonator, memicu lingkaran besar jebakan yang menghancurkan seluruh pasukan tentara bayaran. Dengan menggunakan sidik jari tentara bayaran yang tewas untuk membuka ponsel, Mike menelepon sang dalang untuk memastikan kecurigaannya. "Aku akan menemukanmu." Mike dan ayahnya kemudian berkendara ke kota terdekat, di mana Mike sengaja memperlihatkan koordinat kabin ke kamera pengawas. Ketika FBI tiba di lokasi, mereka hanya menemukan bukti yang sengaja ditinggalkan Mike, bukti yang mengarah kepada pelaku sebenarnya. Jejak itu membawa FBI ke sebuah perusahaan keamanan swasta yang diam-diam dikendalikan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat. Seluruh konspirasi akhirnya terungkap. Wakil Presiden telah bersekongkol dengan perusahaan keamanan itu untuk membunuh Presiden agar dia bisa mengambil alih sebagai Presiden sementara. Martin James Kirby, dia kemudian menggunakan suap $10 juta yang ditanamkan ke rekening Mike untuk menjebak Rusia, sehingga dia bisa menandatangani dan mengumumkan serangan balasan besar-besaran. Inti dari rencana itu adalah kontrak bernilai miliaran dolar untuk perusahaan keamanannya sendiri. Dengan kebenaran yang terbongkar, Mike sepenuhnya dibebaskan dari semua tuduhan, dan Presiden akhirnya sadar kembali.